Yesus ku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu, ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus ku mau setia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi kepadamu pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu. Oleh karena pemeliharaanmu kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk darahmu yang telah menebus kami. Terima kasih buat kematianmu yang agung. Terima kasih buat kebangkitanmu yang membawa kemenangan. Dan kami boleh hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Hamba menyerahkan ibadah pada pagi ini Tuhan, dari awal sampai selesai. Roh-Mu yang kudus hadir bagi kami, baik kami yang melayani maupun setiap jemaat di rumah mereka masing-masing. Roh yang kudus itu berperan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan Maha Besar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Kita masih beribadah seperti ini. Tapi tidak lama lagi kita akan bisa berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita boleh beribadah pada pagi hari ini, walaupun di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami, Tuhan Yesus. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup, ya sepasti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku, Dia Allah yang hidup. Allah di sini.
terjadi karena Roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita terus memuji Tuhan, kita angkat pujian. Tuhan di atas gunung, Dia Tuhan juga yang ada di lembah. Dia setia menemani kita, menyertai kita. Hidupmu ini mudah saat di gunung, hati senang damai, indah terasa, semua berubah saat engkau di lembah. Setialah, sebab kau tak sendiri. Tuhan di atas gunung, juga Tuhan di lembah. Dia menolong, semua jadi baik. Tuhan di waktu senang, juga di waktu susah. Tuhan waktu siang, juga di malam gelap. Hidupmu ini mudah saat di gunung, hati senang damai, indah terasa, semua berubah saat engkau di lembah. Setialah, sebab kau tak sendiri. Tuhan di atas gunung, juga Tuhan di lembah. Dia menolong, semua jadi baik. Tuhan di waktu senang, juga di waktu susah. Tuhan waktu siang, juga di malam gelap. Tuhan di atas gunung, juga Tuhan di lembah. Dia menolong, semua jadi baik. Tuhan di waktu senang, juga di waktu susah. Tuhan waktu siang, juga di malam gelap. Tuhan waktu siang, juga di malam gelap. Tuhan waktu siang, juga di malam gelap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang setia, Bapak Ibu, kita boleh berkata kepada jiwa kita seperti Daud berkata, tenanglah hai jiwaku. Ya, kita akan pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita pujian, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
namanya Dia Immanuel, besertaku diwahyukan namanya Dia besertaku Tuhan, Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat bakti yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Allah sebagai makanan rohani untuk jiwa kita, untuk roh kita, sehingga kita tetap hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita, sehingga kita boleh berbuah-buah, mengeluarkan buah bagaikan pohon yang mengeluarkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dulu sebelum kita mendengar firman Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat, yang telah menebus dosa kami dari segala kepahitan, kebusukan yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi saat ini kami sudah menerima anugerah Allah yang telah mati di atas kayu salib melalui Yesus Kristus demi untuk pengampunan dosa-dosa manusia yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami ini percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu dosa-dosa kami sudah ditebuskan sehingga kami tidak melakukan perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman yang diberitakan sebentar kami boleh mengerti, kami tangkap itu di dalam hati, di dalam pikiran dan dalam jiwa kami, dan roh kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Bapa. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami peralaskan doa permohonan kami ini. Dan di dalam nama itu juga kami mau sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau ambil ayat pertama dari sebetulnya Yakub pasal 2 ayat 23 ini hanya sebagai
pengantar, ya. Nanti sebentar saya akan lebih banyak berbicara dari kitab Ibrani pasal yang ke-11, ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Saya ambil dari Yakub, kitab Yakub itu sesudah kitab Ibrani, ya. Tepat sesudah kitab Ibrani, kemudian kitab Yakub. Yakub pasal 2. Yakub pasal 2 ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat ini dan saudara bisa buka Alkitab saudara. Bunyinya begini, Yakub pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian dilanjutkan, bukan sampai di situ saja. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi saudara sudah tahu apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, yaitu sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Tentu bukan kepada Abraham saja sahabat Allah, kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ya, loh kok kita bangsa Indonesia? Kenapa? Kalau bangsa Indonesia apa kita tidak bisa jadi sahabat Allah? Hanya orang-orang Israel. Coba kalau sudah buka di dalam Galatia, ya, Galatia, ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Siapakah itu Israel milik Allah? Israel yang sesungguhnya berdasarkan darah keturunan Abraham, kemudian mempunyai anak Ishak. Jadi Allahnya Israel itu Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, nah itu Israel berdasarkan keturunan dari darah. Tetapi pada Galatia pasal 6 ayat yang ke-16 ini adalah Israel milik Allah. Bangsa Israel belum tentu, orang Israel sendiri belum tentu menjadi milik Allah. Tetapi buat kita orang yang percaya, yang Kristus menjadi juru selamat, yang telah mengorbankan dirinya, dan dosa-dosa kita sudah ditebus, ya. Dan firman Allah mengatakan dosa itu tidak akan kita buat lagi, ya. Kalau nggak salah minggu kemarin khotbah yang saya sampaikan itu, ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi Israel milik Allah. Beri tanda ini, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi kitab Yakub tadi mengatakan Abraham itu disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena dia sebagai orang, ya, benar, ya, sebagai orang benar, ya, sebagai sahabat Allah. Karena nenek moyang kita, ya, Israel milik Allah pun juga nenek moyang kita Abraham, ya, yang tertulis dalam Alkitab itu Abraham, ya, disebut sahabat Allah, ya. Puji Tuhan. Nah, yang pertama, Abraham hidup dalam ketaatan sebagai sahabat Allah, ya. Ini saya berikan contoh karena memang Abraham adalah sahabat Allah. Jadi saya ambil saja contoh untuk itu. Abraham hidup dalam ketaatan. Jadi sahabat Allah itu hidup di dalam ketaatan. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, ya, kitab Ibrani tadi saya sudah janjikan pada Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan banyak membaca dari kitab Ibrani, ya. Ibrani pasal yang ke-11
ayat yang ke-8 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tetapi pada waktu Abraham dipanggil untuk keluar dari keluarganya, dari negerinya, ya, dari bangsanya, Abraham taat, walaupun ya tidak ada penjelasan. Hanya dia dipanggil saja, keluar dari negerimu, dari bangsamu, ya, dari bapakmu, dari keluargamu, ya, keluar dari sana, menuju negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Akan. Jadi tidak diberitahu kemana perginya. Kalau sekarang misalnya saya disuruh pergi ke Mesir, oh tahu Mesir. Naik pesawat apa? Tahu. Tapi Abraham waktu itu dia hanya dengan iman, ya, ketaatan. Apa hadiahnya orang yang taat? Mentaati panggilan Allah dalam hidupnya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12, ya, nanti saudara catat aja. Sekalipun dia tidak dijelaskan kemana perginya, tapi dia percaya, dan percaya itu mengatasi semua keadaan. Haleluya. Ya, ketaatan itu, ya, untuk menerima, ya, ketaatan itu untuk menerima janji Allah. Pada waktu dia, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal yang ke-12, dia dipanggil tuh Abraham, dia menerima panggilan dari Tuhan untuk pergi kepada negeri yang akan ditunjuk kepadanya. Ya. Nah, jadi dia menerima panggilan, mentaati untuk menerima, ya. Karena kalau kita menolak pemberian dari sahabat kita, akan melukai dia. Dia merasa, aduh, ya. Itulah kalau seorang sahabat. Kalau kita menolak, itu sudah dari negerinya, sudah kelihatan sifat-sifat sahabat itu. Dia tidak mau menolak. Sebab kalau seorang, ya, kau sahabat, teman baik, ya, kita tolak, dia memberi sesuatu, ya, itu kita sudah melukai dia, ya. Nah, tidak mau menerima dari Allah adalah tanda tidak taat. Jadi ketaatan Abraham itu dia terima apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia merasa juga kalau dia tidak pergi sudah melukai hati sahabatnya, ya. Itu yang pertama. Ya. Dan kemudian yang kedua, ya, kita baca di ayat kitab Ibrani pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-17 dengan yang ke-18. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang menerima janji itu, kembali lagi, ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, Abraham waktu diminta mengorbankan anaknya Ishak, ya, anak satu-satunya dari istrinya Sarah, ya, waktu dia mempunyai anak Ishak umurnya sudah 100 tahun. Saya baru 77 tahun saja sudah remah, ya.
pada waktu mempunyai anak itu pada waktu kita masih muda. Ya. Sekarang Ishak itu diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian 22, ya. Diminta untuk dikorbankan. Coba Abraham akan berpikir, gua udah tua begini, bagaimana bisa punya anak lagi? Kalau tahu misalnya menikah dengan gadis, tidak mungkin punya anak karena memang umur sudah tua, dibatasi. Apalagi Sarah, anaknya, istrinya itu. Nah sekarang kalau Ishak dikorbankan, bagaimana? Kita kan akan berpikir begitu. Tapi kita baca tadi ayat yang kita, ya. Karena iman Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu. Bahwa dia waktu dikorbankan Ishak, dia tahu bahwa dia udah menerima janji bahwa keturunanmu dari Ishak itulah yang akan diberkati dan akan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kalau dia mati bagaimana? Itu hanya, tetapi waktu Ishak memikul kayu yang akan dikorbankan di Gunung Moria, dia naik ke Gunung Moria. Kan biasanya persembahan itu diadakan di gunung-gunung. Nah pada waktu dia naik ke Gunung Moria, dia bertanya kepada Abraham, Bapak, ini kayu sudah ada persiapan untuk dipersembahkan kepada Allah anak dombanya. Tapi sekarang mana dombanya? Nggak ada. Dombanya nggak ada. Mana domba yang mau dipersembahkan kepada Allah? Coba saudara, waktu itu kalau saudara sebagai punya anak satu-satunya, diminta oleh Tuhan, ya, untuk dibunuh sebagai korban kepada Allah. Saudara rela begitu? Tidak. Kita akan bertanya, kalau bisa Tuhan janganlah, yang lain aja lah. Apalagi anak saya cuma satu-satunya. Tetapi Abraham, dia berkata pada ayat yang kita baca tadi, ya. Ayat yang ke-18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya, ya. Keturunannya Abraham ada dua, keturunan yang satu dari dari pembantunya Sarah, yang masih ingat namanya, ya, Hagar, ya. Nah, dan yang satu lagi dari Sarah. Tentu yang sah adalah dari Sarah. Itu keturunan yang asli. Sedangkan dari Hagar itu dia pergi ke padang gurun, dia pergi tempatnya. Yang lain akhirnya menjadi bangsa-bangsa yang lain, ya. Ya, tapi yang menjadi bangsa Israel adalah keturunan dari Ishak, ya. Nah, waktu Abraham ditanya oleh anaknya Ishak ini mana anak dombanya? Walaupun dengan sedih hati Abraham menjawab, nanti Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Pada waktu Abraham mengeluarkan pisaunya, anaknya diikat dulu, diikat dulu. Ishak pun juga rela. Dia tidak memberontak, dia tidak lari melawan pada ayahnya, dia lari sana. Tapi Ishak pun tidak, dia senang aja diikat. Pada waktu pisaunya mau ditaruh kepada leher anaknya, Ishak, ada suara dari Allah. Aku sudah mengenal hatimu. Jangan bunuh anak itu. Lepaskan dia. Haleluya. Akhirnya keturunan Ishak, diantaranya Yakub, menjadi berkat buat semua bangsa di dunia. Orang-orang Yahudi dari keturunan Yakub itu banyak yang pintar-pintar. Mereka menemukan banyak penemuan-penemuan di segala bidang, sehingga menjadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Di antaranya Thomas Alva Edison kalau tidak salah. Itu juga keturunan orang Israel. Apalagi kalau waktu perang dunia kedua, mereka tidak dibunuh. Ya. Wah, luar biasa. Sampai sekarang pun termasuk orang-orang pintar. Ada teman saya
dia belajar teologi di Israel, di tempatnya di Israel. Dia katakan itu waktu mulai pelajaran baru, mulai masuk pelajaran, dia bilang, itu anak-anak murid orang-orang Israel pada berdiri, "Pak, kemarin pelajaran ini saya tanya soal ini." Mereka bertanya, seakan-akan mereka tuh cerdas. Nah, orang-orang yang cerdas inilah yang akan menjadi berkat buat dunia. Kita bersyukur walaupun kita bukan keturunan Israel secara darah dan daging, tetapi kita adalah Israel milik Allah. Orang Israel sendiri belum tentu menjadi milik Allah, tetapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh pada Dia, kita adalah Israel milik Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Jadi yang kedua itu Abraham menyatakan imannya dalam pengorbanan. Waktu dia mengorbankan Ishak, ya. Tetapi yang ketiga juga Abraham menyatakan imannya dalam hidupnya, ya. Itu Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Saya baca ayat ini. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal berkemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ini di sini janji yang satu itu. Janji yang satu itu siapa? Yang turut menerima berkatnya, yaitu Ishak dan Yakub. Dia menerima janji, ya, janji untuk apa? Ya, kalau Yakub itu sudah cucunya, ya, cucunya Abraham. Ishak itu anaknya. Jadi sudah turunan yang ketiga kalau di ini kan sini. Tapi kalau nanti saudara lihat silsilah Yesus di dalam perjanjian baru tuh, di dalam Matius, di dalam Lukas dan lain-lainnya itu, ya, nanti saudara bisa baca di situ, ya. Nah, nanti saudara bisa tahu di situ. Itu keturunan Yakub sampai kepada Yesus Kristus. Itu silsilah Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini Abraham menyatakan imannya dalam hidupnya. Kita sebagai orang Kristen, biar kita menyatakan iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai karyawan, kita tidak usah sembunyi-sembunyikan. Kita nyatakan bahwa kita orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, anak Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh, ya, mengabdikan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Abraham, ya, dia menyatakan imannya di dalam korbannya, dan dia harus juga menyatakan imannya di dalam hidupnya, ya. Ia hidup sebagai orang asing di dunia ini. Kita hidup sebagai orang asing di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita. Ada pujian, dunia bukan rumahku, ku hanya melalui rumahku di surga, belakang langit biru. Jadi di dunia ini kita hanya menumpang, ya. Sebagai bangsa Indonesia numpang hidup di dunia ini. Tadinya Soekarno dari Sabang sampai ke Merauke, tapi Jokowi yang tambahkan. Kok hanya timur barat saja, utara dengan selatannya nggak ada. Dia tambahkan dari Miangas sampai ke Rote, ya. Nah, kita bangsa Indonesia di dunia ini hanya juga menumpang. Kita hanya sebagai orang asing seperti Abraham. Dia menumpang saja. Dia menganggap bahwa tanah Kanaan itu, ya, waktu dia masih hidup, dianggap itu dia hanya menumpang, ya. Tapi lama-lama terus akhirnya kepada keturunannya itu menjadi ahli warisnya. Walaupun tanah itu dia menumpang, ya, dia punya tanah, mungkin dia beli tapi dia merasa orang asing, ya. Dia hanya menumpang, ya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Haleluya. Kita cuma menumpang. Jadi kita jangan mengasihi dunia ini. Kita kan hidup sementara aja. Kalau saya puji Tuhan,
Sekarang ini sudah mencapai 77 tahun. Entah berapa tahun lagi Tuhan tambahkan umur saya. Tetapi teman-teman saya banyak, ya, yang baru 40 lebih sedikit meninggal. Ya, ada yang 50 tahun meninggal. Saya katakan saya sudah sampai 77 tahun ini, ya. Itu sudah kemurahan Tuhan. Dan saya menganggap kita menumpang di dunia ini, ya. Nah, tempat kita yang sesungguhnya sudah ada di surga, ya. Itulah tempat kita yang paling indah, ya. Jadi selama kita di dunia ini, kita hidup sebagai orang asing, ya. Jadi jangan menganggap bahwa dunia ini tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Ya memang Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, tetapi kita, ya, bukan seperti, memang kita memiliki tanah, kita memiliki tempat tinggal, tapi kita seakan-akan tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Kita hanya memiliki Allah, kita hanya memiliki Yesus. Bisa berkata haleluya? Itulah, hanya Yesus jadi milik kita, satu-satunya, ya. Seorang ia hidup sebagai ahli waris Allah. Jadi Abraham itu hidup sebagai ahli waris Allah, seorang ahli waris dari janji Allah dalam hidup ini, ya, dan juga seorang ahli waris untuk kekekalan dalam hidup yang akan datang. Jadi kita juga menjadi ahli waris untuk kekekalan, untuk hidup yang akan datang. Itulah Israel milik Allah. Ada janji kekekalan buat kita. Kita di dunia hanya untuk sementara, ya, tetapi ada kehidupan yang kekal yang dijanjikan Allah buat kita semua, ya. Saya tidak perpanjang dan akhirnya saya mengambil kesimpulan, ya. Kita juga menjadi sahabat Allah jika Anda bersedia, ya, untuk menjadi sahabat Allah. Taati panggilan Allah terhadap hidup kita. Bukan kita yang memilih Allah, Allah ialah yang memilih kita, ya. Yang kedua, tadi, ya, kita sebagai sahabat Allah, kalau kita bersedia, kita mengorbankan segalanya bagi Allah. Bagaimana Abraham waktu dia diminta untuk mengorbankan, ya, buat Abraham itu segalanya itu Ishak menjadi segalanya. Sudah umur 100 tahun baru diberikan keturunan, dan satu-satunya. Oleh sebab itu Ishak segala lambang segalanya, ya, buat Abraham. Juga kita, ya, mengorbankan segalanya bagi Allah. Kemudian yang ketiga, kemudian kesimpulan yang ketiga, hidup bagi Allah di dunia sekarang ini, ya. Kita jangan tunggu-tunggu nanti kita baru menyatakan, ya, sahabat Allah. Sekarang juga kita masih hidup ini. Sekarang juga. Nah, barangkali saudara-saudara yang belum menjadi sahabat Allah, kalau sudah mendengar firman Allah pada pagi hari ini, nah sekarang ini juga sudah, ya, bertindak. Hidup bagi Allah di dunia sekarang ini juga. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita tundukkan kepala, kita tutup dalam doa, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Penuh kekurangan dan kelemahan hamba-Mu. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh umat-umat-Mu, tetapi satu hal yang kami mau lakukan, mentaati panggilan Allah terhadap hidup kita, mengorbankan segala sesuatunya bagi Allah, dan hidup bagi Allah di dunia sekarang ini juga. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, dan biarlah menjadi makanan rohani buat kami pada hari Minggu ini, dan seterusnya Tuhan, supaya kami boleh memperlakukan hidup kami, ya, sebagai sahabat Allah, seperti Abraham sudah memperlakukan hidupnya sebagai sahabat Allah, mentaati panggilan Allah untuk hidup ini, mengorbankan segala-galanya bagi Allah, dan hidup bagi Allah di dunia sekarang ini juga.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar. Dan terimalah berkat dari Allah, saudaraku-saudaraku. Nah sekarang saudaraku kekasih, turunlah ke atasmu berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Segera setelah ini kita kembali lagi dipulihkan ya, kalau tidak salah sesuai dengan new normal. Nanti diumumkan lagi ya, bahwa mulai tanggal 6 Juli kalau tidak salah itu new normal dilakukan. Jadi semua wadah-wadah mulai dari 6 Juli itu hari Senin ya. Sebenarnya tanggal 5 Juli itu waktu perjamuan suci. Kita taat saja. Kita sudah dengar firman Tuhan tentang kepada pemerintah, kita taat kepada pemerintah ya. Kalau memang pemerintah menetapkannya new normal itu 6 Juli, kita lakukan 6 Juli ya. Mulai dari situ 6 Juli itu hari Senin, nanti hari Selasanya ya, kaum ibu ada kebaktian ya. Nanti Ibu Gembala akan memberitahukan ya bahwa kebaktian dimulai pada hari Selasa tanggal, kalau 6 Senin, Selasanya tanggal 7. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kita masih menggunakan protokol kesehatan ya. Kita patuh ya. Kalau memang disuruh nanti jaraknya 1 meter, kita jarak 1 meter ya. Pakai apa? Pakai masker ya. Nanti ada di gereja juga, nanti Pak Iskandar yang persiapkan itu, cuci tangan ya, sanitizer ya, itu. Kemudian jaraknya kita atur, dan puji Tuhan secepatnya keadaan dipulihkan bangsa kita dari wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sampai kita ketemu lagi minggu depan. Puji Tuhan, haleluya.